Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Singgiwidianto, peserta PPG LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 24105164310 dari MAN 1 Sragen. Pada hari ini akan melaksanakan uji kinerja mata pelajaran sejarah lanjut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita awali dengan doa majelis. Silahkan ketua dipimpin dulu doanya, disiapkan dulu teman-temannya. Siap, gerak. Doa dimulai. Baik, kita akan melakukan absensi dulu seperti biasa. Ini menurut data absen hari ini alhamdulillah nihil, tidak ada yang terkendala sama sekali. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ini adalah perang yang melibatkan seluruh tatanan dunia. Nah, apa sebenarnya yang ingin kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini tentu satu, latar belakang Perang Dunia Kedua, kemudian kronologinya, lalu akhir Perang Dunia Kedua. Lalu kita akan bersama-sama mengetahui sebenarnya apa sih yang menjadi hal yang diperebutkan dalam Perang Dunia Kedua, begitu. Sebelum kita masuk pada materi, saya akan menyampaikan beberapa hal. Sebenarnya kita itu ngapain sih belajar Perang Dunia Kedua ini? Nah, apakah kita mengajarkan kalian untuk berperang? Tidak, malah sebaliknya, kita mencoba mengajarkan kamu untuk menjaga perdamaian sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar kita yang menentang adanya peperangan dan menentang adanya penjajahan dan sebagainya. Jadi ini bertolak belakang dengan nilai-nilai bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, mari kita lihat sebenarnya kita akan ngapain saja hari ini. Nah, pada tujuan pembelajaran seperti kita jelaskan tadi, kita minta kalian untuk mempelajari latar belakang Perang Dunia Kedua, lalu munculnya tokoh-tokoh Perang Dunia Kedua beserta paham fasisme, ketiga kronologi perang serta pengaruh Perang Dunia Kedua. Kita akan mulai latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, ini saya minta kalian untuk mencoba mengandai-andai jika kalian berada di posisi ini. Ini yang paling kanan ini adalah Benito Mussolini, ini temannya Hitler yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Jadi teman rekoso, tapi ya kalah semua. Nah, sekarang kita akan memulai dengan pertanyaan. Pertama, bagaimana seandainya Jerman tidak melanggar perjanjian Versailles? Perjanjian Versailles itu perjanjian saat setelah Perang Dunia Pertama atau Kedua? Pertama. Berarti jika Jerman tidak melanggar perjanjian Versailles, apa yang terjadi kira-kira? Oke, berarti tidak ada Perang Dunia Kedua, kemungkinan demikian. Lalu yang kedua, bagaimana kehidupan politik dan pemerintah suatu negara bisa berubah akibat
peperangan berskala global. Bisa nggak bentuk negara itu beserta pemimpinnya berubah karena perang? Bisa. Seperti kemarin Perang Dunia Pertama ada kerajaan Austro-Hungaria dipimpin kerajaan. Setelah Perang Dunia Pertama apa yang terjadi pada negara itu? Apakah masih bersatu atau sudah terpecah belah? Terpecah belah. Pemimpinnya ganti tidak? Ganti dari raja menjadi republik itu sendiri. Lah ini berarti berpengaruh tidak kesimpulannya ini? Berpengaruh. Kemudian yang ketiga, mengapa setelah Perang Dunia II muncul dua blok kekuatan besar, yaitu Barat lewat Amerika dan Timur lewat Uni Soviet? Kok iso ada dua kekuatan baru? Ada temanmu yang menjawab untuk mempengaruhi ideologi. Oke, nggak apa-apa, betul. Apa pengaruhnya bagi negara kecil seperti, maaf ya, negara-negara dunia ketiga? Apa pengaruhnya? Apakah kekuatan besar bisa mempengaruhi kekuatan yang lebih kecil? Bisa. Kita analogikan. Kamu tinggal di ruang tamu itu ada TV. Kamu baru mau lihat acara dangdut, tiba-tiba bapakmu datang. Ganti acara berita. Dua kekuatan besar. Barat, Timur. Yang menang siapa nanti? Apakah kamu yang mau melihat acara dangdut atau bapakmu yang mau melihat berita? Bapak. Berarti kira-kira kalau TV itu dikuasai satu orang, kira-kira akan semena-mena tidak satu orang itu? Semena-mena. Maka perlu dibagi, perlu adanya kamu dan bapak itu sendiri. Siapa yang terpengaruh? Adikmu. Adikmu nggak bisa milih kan? Dia mau lihat SpongeBob aja nggak bisa. Jadi dia harus manut terhadap kekuatan barat dan timur. Itu analogi sederhananya. Keempat, jika kalian pemimpin negara setelah perang besar, apa kebijakan pertama yang kalian ambil untuk membangun kembali negara kalian? Apa kira-kira? Ya, membangun SDM, apalagi? Apa? Mengembalikan struktur negara. Oke. Apalagi? Tadi teman kalian menjawab ada mengembangkan SDM kembali, ada membuat struktur kembali. Intinya yang dibangun kembali itu bangunannya atau manusianya? Manusia. Cara menyatukan manusia itu gimana? Kalian di sini kok bisa bersatu, tujuannya sama atau beda? Sama-sama cari uang saku. Sama-sama biar tidak disuruh-suruh di rumah. Oh ya, jangan, sama-sama belajar. Ini yang penting ketiga ini. Kurang lebih demikian. Berarti kalian harus membangun SDM kalian sendiri dengan cara mempersatukan rakyat itu sendiri. Nah, rakyat ini bisa bersatu, ada opsi dengan sadar atau dengan paksa. Lah, dalam Perang Dunia Kedua seperti apa? Mari kita akan melihatnya nanti. Tadi kita sudah mempelajari terkait latar belakang Perang Dunia Kedua. Lalu sekarang kita akan mendengarkan bersama-sama pesan dari beberapa negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua pada masa awalnya. Ada kerajaan Yunani, kemudian ada kerajaan Belanda, kemudian Polandia. Siapa yang menjajah mereka akan kita saksikan bersama-sama. Εδώ ελεύθερε ακόμα είναι Έλληνες. Οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετώπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή! Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμος μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης.
Χριστό το έθνος των Ελλήνων. Ini dari Hindia Belanda. Regierung verbunden met een zuidelijkse vrijdag betere recht. Betere vader, betere koning. Nanti kalian lihat ada ratu. Baik, tadi yang kalian lihat tadi selain orang perang terjatuh, apalagi tadi yang kalian lihat? Yang pertama tadi kerajaan Yunani dikalahkan oleh siapa? Yang pertama tadi Jerman, betul. Yang kedua Hindia Belanda oleh siapa tadi? Nggak disebutkan toh. Lalu yang ketiga Polandia oleh Jerman. Ada perbedaan nggak pesan antara Yunani, Belanda, dan Polandia? Ada perbedaan tidak pesannya? Iya, tadi ada perbedaan. Tadi ada foto ratu dan sebagainya. Kalau kalian perhatikan dengan seksama, baik Yunani maupun Polandia memberikan peringatan bahwasanya ada Jerman mulai masuk ke wilayah mereka dan meminta kalian rakyatnya untuk terus berjuang. Sementara Belanda tadi hanya memberikan salam perpisahan, jadi pasrah. Jadi memang Belanda sudah pasrah pada lawan, arti kalahnya ya wis. Nah itu ketika dikalahkan oleh Jepang. Berarti perang ini terjadi pada semua lingkup dunia atau tidak berarti? Iya, ada dari Eropa, Asia. Lah kok Afrika kok nggak ada? Ya memang teknologi radionya memang belum sampai ke sana. Lalu kita akan nah ini sudah tadi, kita akan ice breaking sejenak biar kalian tidak terlalu sepaneng, tidak terlalu pusing, karena saya memahami bahasanya materi sejarah itu ada banyak sekali. Nah ini kita akan lihat. Nah ini, tolong kalian lihat gambar ini. Ini gambar apa ini? Nasi goreng. Kenapa dinamakan nasi goreng? Aduh. Simpel sekali. Kenapa dinamakan nasi goreng? Kenapa kok ngono apa? Gampang banget loh. Karena iya, betul. Karena kenapa dinamakan? Bukan karena digoreng, karena dina spasi makan. Bener. Ngono. Jadi kalian harus terbiasa dengan jokes bapak-bapak, harus terbiasa. Dina makan nasi goreng, lapar. Bukan karena digoreng, tidak. Lah, itu jawabannya. Ini mesti ada yang belum ngeh, jangan ini. Ya, ini memang receh ya. Emang receh, tapi bapak-bapak emang seperti itu, emang kodratnya seperti itu. Nah, baik. Lalu kita akan lihat yang kedua. Temukan kebohongan cuci steam berikut. Apa kebohongannya? Cucinya apa? Sing salah apa gitu cucinya? Oh ya, sing disemprot ada ya. Ki piye to jane Mas iki? Apa kesalahannya di mana? Apa kesalahannya? Apa karena dimiringkan knalpotnya sampai rusak bisa? Karena DE nyuci tanah ya bisa. Iki piye to jane maksud? Apa karena di sini? Apa kesalahannya? Kebohongannya itu di mana? Di sini. Apa neng? Ayo, kebohongannya di mana cuci steam ini? Ayo di mana?
Diperhatikan dulu, dirasakan apa kebohongannya. Apa coba? Apa kebohongannya? Apakah ada yang bisa menjawab? Ataukah sudah menyerah? Gimana? Ayo, apa? Kebohongannya di mana? Gampang loh iki. Kebohongannya di mana? Wes, nggak bisa? Ya. Setim satu. Bapaknya sendirian. Harusnya setim. Iya lah. Bohong lah ini berarti toh. Satu orang bohong, cuci setim satu orang. Gitu maksudnya. Oh no, maksudnya demikian. Ini bapaknya berbohong berarti. Bukan karena kendaraannya. Nah, lalu ada pertanyaan terakhir. Sepatu apa yang susah didapatkan? Dari ini yang mana yang susah didapatkan, yang mana dari gambar-gambar ini? Apa? Apakah sepatu mahal bisa dibeli? Apa berarti? Apa? Tepatnya apa, Mbak? Gak bisa. Kalian harus banyak berlatih dengan Bapak. Sepatu apa yang bisa didapat? Sepatu lari. Iya, susah didapat. Bener. Susah. Caranya nganggo piye? Caranya makai kan susah sekali. Ya bener berarti. Ya. Baik, lalu kita sudahi dulu ice breakingnya. Kita akan mulai masuk ke materinya. Ini mulai serius ya kita ya. Kita lihat ini ada bapak-bapak berkumis. Ini Perang Dunia berawal dari lelaki Jerman yang kecewa. Ini kecewa sekali bapaknya ini sampai nggak bisa mingkem, nggak tahu kenapa. Kecewanya kenapa? Kita akan cross check. Dia itu ingin mengembalikan kejayaan Jerman. Jadi kerajaan Jerman kalah Perang Dunia Pertama, kerajaannya hancur. Dia bekerja sama dengan Italia dan Jepang. Nah, ada satu hal yang harus kalian pahami. Mereka menyatukannya dengan fasisme. Fasisme itu apa? Fasisme itu paham yang menganggap negaranya yang paling benar. Jadi semua tindakannya benar. Mau mereka menjajah nggak masalah, mau mereka mengambil alih tempat lain nggak masalah. Lalu selain mengembangkan fasisme, kita lihat mereka mengembangkan persenjataan. Mereka sudah menemukan bom nuklir, sudah menemukan kapal selam, sudah menemukan jet tempur. Jadi mereka benar-benar canggih pada masanya. Hingga detik ini Jerman itu termasuk yang paling canggih dalam urusan peperangan. Karena mereka punya senjata, rakyatnya bersatu, akhirnya mereka dites di negara tetangga, Polandia dan lagi-lagi Prancis. Ini negara paling apes, kalah terus. Ini menggugurkan perjanjian Versailles. Tujuan dari Jerman menginvasi Eropa maupun Afrika. Afrika kenapa akan kita pelajari nanti. Nah, ini tadi ada bapak-bapak songong banget wajahnya ini. Nah, ini teman fasis Hitler dari Italia. Tujuannya sama, mengembalikan kejayaan. Kalau Italia ini mengembalikan kejayaan Romawi. Kerajaan Romawi itu wilayahnya dari Italia sampai seluruh Afrika. Jadi mereka ingin kembali menguasai Afrika itu. Maka tidak salah. Kita minta kalian untuk membentuk kelompok untuk membahas materi tersebut. Nah, ini sudah kita berikan rambu-rambunya. Setiap kelompok terdiri dari 8 hingga 9 siswa. Dipilih secara acak. Kedua, membuat infografis atau PowerPoint sesuai materi. Ketiga, setiap perwakilan kelompok berkeliling ke kelompok lain untuk menjelaskan dan
untuk mengisi LKPD lalu mengumpulkan materi lewat flash disk maupun drive. Kelompok 1 perang Eropa, kelompok 2 perang Afrika, kelompok 3 perang Asia, kelompok 4 akhir perang dunia kedua. Nah, ini silahkan Mas Ketua kelas sesuai dengan kesepakatan kemarin. Sudah dibagi kelompoknya belum Mas Ketua kemarin? Sudah. Berarti sudah terbentuk. Ada yang belum mendapatkan kelompok di sini? Baik, sambil kalian berdiskusi, saya akan memberikan lembar kerja peserta didik. Nanti ini terkait materi yang akan kalian bahas. Kalian tulis kelas mana, lalu identitas kelompok kalian sendiri. Kelompok pertama, ini kita di depan ini sendiri paling mudah nih. Kemudian taruh belakangnya Dek ya, minta tolong kelompok belakangnya. Lalu ini kamu, ada orang. Tolong belakangmu Mas. Ya. Silahkan kalian membuat materinya itu boleh memakai lewat Canva ataupun dalam portofolio. Silahkan kalian buat dulu materi yang kalian bahas sesuai kelompoknya. Kelompok 1 membahas perang Eropa, kelompok 2 perang Afrika, kelompok 3 perang Asia, dan kelompok 4 perang dunia kedua. Nah, ada satu lagi hal yang perlu kalian perhatikan. Nanti ketika materi kalian sudah selesai, silahkan kalian memilih satu orang untuk menjelaskan materi secara berkeliling. Ini dinamakan group exchange. Jadi misal kelompok 1 menjelaskan ke kelompok 2, 3, 4. Kelompok 2 ke kelompok 3, 4, 1. Kelompok 3 ke kelompok 4, 1, 2. Kelompok 4 ke 1, 2, dan 3. Silahkan kalian buat sambil memilih orang-orang yang akan menjelaskan materi ini. Lalu apa yang dilakukan oleh orang yang tidak berkeliling? Kalian mencatat materi yang mereka berikan, kemudian mengisi LKPD yang kita berikan itu. Karena materi yang mereka sampaikan ada sangkut pautnya semua. Silahkan dimulai dulu, dicek dulu pekerjaan kalian. Materi apa ini? Asia. Bisa dilihat materinya seperti apa? Iya. Saya akan mencari-cari kesalahan. Oh iya. Baik, waktu untuk membuat materi sudah cukup. Sekarang silahkan perwakilan kelompok untuk berkeliling sesuai dengan yang kita tentukan. Kalian yang menyampaikan, sampaikan saja apa yang kalian dapatkan. Dan yang didatangi silahkan untuk mencatat sekaligus mengisi LKPD yang kita berikan. Nanti kalian menjelaskan sambil saya menilai pekerjaan kalian. Silahkan masing-masing kelompok untuk bertukar posisi. Silahkan untuk berdiri dulu dan bertukar kelompok. Kalian sudah selesai berkeliling dari satu kelompok-kelompok lain sambil mengisi LKPD, lalu kalian isi identitasnya dan kalian kumpulkan di akhir pelajaran.
Kemudian kita akan mengecek pengetahuanmu. Silahkan kalian gunakan HP-nya dan kalian scan barcode berikut. Kalian kerjakan soal cuma 5, gampang banget. Kalian ngerjakan sambil koprol bisa. Silahkan di scan dulu. Oh, tak kira nyekan saya. Silakan ini di scan dulu. Soalnya 5, tinggal milih. Pilih A, B, C, D, E. Wah, gampang banget. Enggak, ada tapi apa sih kok enggak kan biar mau gak iso mungkin lah Bisa? Emang bisa tengok. Silakan kalian isi identitas, kemudian kalian kerjakan. Itu nggak sampai 2 menit selesai itu harusnya. buka kode QR. Gampang banget. Dibuka Cinta. Ya, terima kasih. Enggak. Bisa. Tinggal milih cek cek cek. Gampang banget. Dipilih sesuai dengan keyakinan. Baik, silakan dikirim. Kita akan mengakhiri sesi ini. Ada yang belum bisa milih karena bingung? Baik, kalian tadi sudah mengerjakan nilai pengetahuan kalian. Lalu kita akan merefleksi bersama-sama dari materi ini. Silahkan kalian lihat. Tadi Perang Dunia Kedua menurutmu apakah membawa kesejahteraan atau membawa kesengsaraan? Perang Dunia Kedua tadi kesengsaraan. Kira-kira apakah itu bertentangan atau sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia? Bertentangan. Berarti hari ini kita bisa ambil kesimpulan, perang merupakan bentuk adanya peradaban yang perlu dihindari, khususnya tadi ada fasisme tersebut. Kedua, sebagai bangsa Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menolak keras peperangan serta penjajahan karena kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Jadi ini kita bisa bersama-sama merasakan, mengetahui perang dunia itu tidak perlu. Indonesia juga perlu menghindari yang namanya peperangan. Jadi kalian dalam kehidupan sehari-hari perlu berperang atau tidak kira-kira? Tidak, ya, tidak perlu. Karena akan membawa kerugian bagi kalian sendiri. Baik, ini materi yang bisa kita sampaikan. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas terbentuknya persatuan bangsa-bangsa yang berfungsi nanti sebagai penjaga kedamaian dunia. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke kelompok masing-masing.